Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini sebagai moderator kelompok 5 yang beranggotakan Maulina Dwi Rantika, Putri Retno Handayani, Dita Mariska, Anissa Primadiastuti, dan terakhir saya sendiri, Intan Windiar Handano Putri. Dalam mata kuliah pengantar manajemen, kali ini kelompok 5 akan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu mengenai tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial merupakan kesadaran di mana segala sesuatu yang dilakukan merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan ataupun sebaliknya. Yang pertama adalah manfaat tanggung jawab sosial. Siapa saja sih yang mendapat manfaat dari tanggung jawab sosial tersebut? Ada 3 pihak yang mendapat manfaat dari tanggung jawab sosial. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga pemerintah. Manfaat bagi perusahaan adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Oleh karena itu, kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif bagi masyarakat, seperti memajukan perekonomiannya. Perusahaan juga dianggap bersama masyarakat membantu mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan adalah kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan. Masyarakat juga akan mendapat pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat, selain produsen dan konsumen atau penjual maupun pembeli, melainkan hubungan yang diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah manfaat bagi pemerintah. Pemerintah tidak lagi menjadi wasit antara perusahaan dan masyarakat, tetapi pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapat partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat. Berikutnya adalah tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Pertanyaannya, apakah sebuah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat? Jawabannya adalah perlu, karena sebuah perusahaan perlu memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu, terdapat dua pandangan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial. Pandangan pro terhadap tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, sehingga perlu juga untuk bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan keadaan yang lebih baik. Yang kedua adalah pandangan kontra. Pandangan kontra ini, masyarakat beranggapan bahwa tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan tidak perlu terlibat karena perusahaan tidak memiliki ahli khusus untuk menangani tanggung jawab sosial ini. Jadi, perusahaan cenderung acuh terhadap masyarakat, sehingga masyarakat juga berpikiran negatif kepada perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Primadiastuti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial yang harus dihadapi oleh organisasi bisnis. Seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, membuat perusahaan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari tanggung jawab sosial itu karena semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Tuntutan itu dapat diatasi dengan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Di sini ada 4 strategi. Pertama adalah strategi reaktif. Strategi ini cenderung menghindar atau menolak dari tanggung jawab sosial. Contohnya seperti perusahaan tembakau di masa lalu yang cenderung menghindar dari isu bahwa mengkonsumsi rokok dapat menyebabkan kanker. Akan tetapi di zaman sekarang, dikarenakan ada peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok di kemasan dan iklannya, maka mau tidak mau perusahaan harus melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah strategi defensif. Strategi defensif ini hampir sama dengan strategi reaktif, yaitu menghindar tanggung jawab sosial yang harus dilakukan. Tetapi strategi ini menggunakan jalur hukum untuk mengatasinya. Contohnya, perusahaan yang menghindar dari penanganan limbah
dituntut hukum tetapi berargumen melalui pengacaranya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum itu, dengan alasan bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke lingkungannya, tapi ada perusahaan lain. Ini mengakibatkan peluang terhindarnya tanggung jawab sosial menjadi lebih besar, dan perusahaan yang dituntut tadi bisa terhindar dari tuntutannya, dengan kata lain menang. Ketiga adalah strategi akomodatif, yaitu perusahaan mengatasi tanggung jawab sosialnya dengan memberikan pelayanan kesehatan, kebersihan, pinjaman, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena tuntutan masyarakat sekitarnya. Contohnya, perusahaan besar dituntut memberikan kredit lunak atau pinjaman kepada pengusaha kecil karena tuntutan dari pemerintah agar perusahaan besar dapat lebih memperhatikan para pengusaha kecil. Keempat adalah strategi proaktif, yaitu bagian dari tanggung jawab sosial untuk memuaskan stakeholder dalam perusahaannya. Stakeholder adalah kelompok atau seseorang yang berperan penting dalam suatu perusahaan. Jika stakeholder terpuaskan, maka secara tidak langsung citra positif akan terbangun dan pelanggan dalam perusahaan itu semakin meningkat. Dalam penanganan pemuasan itu, contohnya seperti memberikan penanganan limbah terhadap lingkungannya, membuat kegiatan atau terlibat kegiatan dalam sekitarnya. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Dirantika. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang etika manajemen. Etika adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau sebuah kelompok dalam hubungannya dengan apa yang benar atau apa yang salah. Di etika manajemen ada yang namanya etika manajerial, yaitu standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaannya. Di sini ada 3 kategori klasifikasi menurut Ricky W. Griffin. Yang pertama ada perilaku terhadap karyawan, yang kedua ada perilaku terhadap organisasi, dan yang ketiga perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku terhadap karyawan, yaitu meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi, upah dan kerja, privasi, dan respek. Keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan untuk melakukan pekerjaannya. Secara umum dianggap tidak etis dalam kategori ini, misalnya mengurangi upah kerja karena tahu pekerja itu tidak bisa mengeluh lantaran takut kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, ada perilaku terhadap organisasi. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik, kepentingan, dan kerahasiaan. Kejujuran yang sering terjadi diantaranya menggelembungkan anggaran atau mencuri barang milik perusahaan. Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang individu melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri namun bisa merugikan atasannya. Semisal, mereka bisa menerima suap. Etika yang berhubungan dengan kerahasiaan diantaranya menjual atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lainnya. Yang ketiga, ada perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer harus melakukan etika ketika berhubungan dengan agen lainnya, misalnya seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok distributor, dan serikat buruh. Sekian presentasi dari saya mengenai etika manajemen. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Retna Handayani akan menjelaskan konsep dasar etika manajemen. Dalam konsep dasar etika manajemen itu ada 6, yaitu yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Etika manajemen berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Kemudian yang kedua, nilai personal sebagai standar etika, yaitu cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan
segala kegiatan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, terminal dan instrumen, nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilaku yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak yang harus diperhatikan, yaitu pandangan empiris mengenai nilai personal. Nah, manfaat dari pengetahuan ini adalah manajemen dapat merencanakan lebih baik bagaimana organisasi semestinya dikelola dan dijalankan. Kemudian yang nomor 5 yaitu konflik nilai. Dalam konflik nilai ada 3, yaitu yang pertama konflik intrapersonal. Pada dasarnya terjadi di dalam individu dan antar individu. Kemudian yang kedua yaitu konflik individu dengan organisasi, yaitu konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu konflik antar budaya, yaitu konflik antar individu maupun individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang keenam yaitu beberapa isu seputar etika, itu ada korupsi, penggunaan narkoba, penyalahgunaan informasi rahasia, pemecatan tenaga kerja, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mariska Chandra Darusman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan etika dalam manajemen. Yang pertama, pelatihan etika atau ethics training. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan keterkataannya dengan perwujudan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang kedua, advokasi etika atau ethical advocates, menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Selanjutnya, standar aturan mengenai etika perusahaan. Upaya lain yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan-aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau seringkali dinamakan Code of Ethics. Yang terakhir, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika, seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemerintah yang representatif untuk menangani kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.